Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liniyatina wa talabatina liridha'illahi ta'ala wa laniyatina wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati ashabil mubasysyirin bil jannatil asyraq thumma ila hadrati jami' ashabin nabi tabi'in ila yaumiddin wa ila hadrati arwahil maqburin fil ma'la wasyubaika wa jabal uqud wa ahlil baqi thumma ila hadrati awliya ta'ala al-maqburin fi sirqil awsat wa hadrati awliya ta'ala fi ma wara'i jabal qattamil masri khususan ila hadratil a'immah al-arba'ah wa ila hadratil qutbil rabbani wal ghasis samadani Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu ruhul aziz wa ila hadratil qutbil rabbani wal ghasis samadani Syaikh Hasan Asyadili qaddasallahu ruhul aziz wa ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa usulihim wa furu'ihim wa ahli salsalatihim. Inna Allah yuqaddisu arwahahum fil jannah wa yunawwiru dhura'ihum wa yu'itu alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa kashfihim. Al-Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ila hadrati jami' ashabi silsilah asyhadiliyah millatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Thumma ila hadrati awliya ta'ala fi musannad hadrati awliya ta'ala al-maqburina fi Jawa wa hawalaiha hadrati awliya ta'ala at-tisi bi Jawa hadrati awliya ta'ala al-muqimin fi hadhil qaryah wa hadrati muassisi wahdatil ulama. Thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikkum wa ahli kuburina wa ahli kuburikum min jihatil abdi wal ummi wal musaharati wa usulihim wa furuhim wa ila asdiqaina wa ahbabina wa zumalaina alladhina matu sabiqan wa usulihim wa furuhim. Thumma ila arwahatil muslimin muslimat mu'minin mu'minat millatun Adam alaihissalam ila yaumina hadza syawalillah lahum wa lahunnal Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak, para ibu,
jamaah manaqib, jamaah rutinan pengajian kitab Tajul Arus yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun diguyur hujan, Bapak Ibu bisa istiqomah. Semoga keistiqomahan kita ini menjadikan barokah Allah turun kepada kita semua, karena memang berat istiqomah itu, berat ya Bu ya. Hujan-hujan berat, hujan-hujan ngaji luar biasa ya, jauh lagi. Alhamdulillah ngaji kita pada malam hari ini apa jauh ini? Enggak. Ada dua. Apa? Sekanu apa? Pengerasnya ada dua. Satu ada. Ada dua enggak? Nah, itu satu. Ya itu satunya. Enggak lupa ya udah. Alhamdulillah ya, ngaji kita pada hari ini yaitu halaman 10 Pak Bu ya. Ya itu muhasabatun nafsi. An-nahyu. An-nahyu 'anil syakki fillahi ta'ala. An-nahyu tawiki kubak larangan. Anisyaki tentang menyangsikan, meragukan, menyangsikan ya, fillahi ta'ala, ing dalam Allah ta'ala. Ya macam-macam Pak Bu, namanya orang ragu mungkin tentang Allah wujud, tentang Allah qadim, tentang Allah zat yang maha memberi rizki. Apa saja yang menggelayuti keraguan di alam pikiran kita terkait dengan Allah dilarang. Berarti itu termasuk kategori dosa, karena ada larangan. Kamfika minal kawamini, kam utawi berapakah, fika iku fika di dalam dirimu, minal kawamini saking piro-piro rahasia, saking beberapa perkara-perkara yang sama. Faida urida mongko ing dalem ketika didatangkan, disampaikan alaiha kepada al-kawamin, sesuatu yang samar, yang rahasia, yang misteri di dalam diri kita, itu namanya kawamin. Kawamin, misteri di dalam tubuh kita, nafsu kita didatangi opo al-waridatu, piro-piro waridat. Jadi ini istilah sufi Pak Bu, istilah di dalam dunia tasawuf, ada warid, ada wirid. Harus terang Bu ya. Ada warid, ada wirid. Biasanya kalau kita dari wirid menuju warid, warid turun ke orang yang wirid. Adharatha mongko menyampaikan atau mengusir ya, mendohirkan opo al-waridat ing al-kawamin. Wa a'dhamuha artinya berapa banyak di dalam hati kita ini. Hati kita itu satu Pak Bu, tapi sejuta rasa. Atau mungkin malah bisa bermiliar-miliar rasa. Nah, ini hati kita. Makanya kawamin tidak kamin, jamak.
Tapi sejuta rasa ini kalau setiap hari kita poles dengan warid, dengan wiridan yang menimbulkan warid, ya, nanti sejuta rasa itu akan hilang. Tentunya sejuta rasa yang arawon, yang negatif, itu dengan sendirinya akan hilang. Nah, makanya di dalam istilah dunia sufi, ya, ada istilah warid, ada istilah wirid. Kalau warid itu Pak Bu, ya, pemberian dari Allah diberikan kepada hambanya yang istiqomah melakukan kebaikan. Ya, ini tidak terkait dengan waktu, jumlah, dan sebagainya. Kalau wirid itu tertentu Pak Bu waktunya, misalkan kayak kita pengamal Thariqah Syadiliyah, ya, aglabiahnya, kaprahnya biasanya wiridannya itu ba'dal maghrib. Tapi kalau orang sedaya masgul, sibuk mungkin karena tapi kalau resep kayak nupupus, ada tamu ya kita nemuin tamu mungkin habis itu. Tapi jelas waktunya ba'dal maghrib. Kalau misalkan kok kita sibuk sampai 6 pagi, ya kita kodok. Nah, jadi wirid itu terkait dengan tentatif waktu, dengan waktu yang tertentu. Kalau warid tidak. Warid ini adalah pemberian dari Allah kepada hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan itu diamalkan secara kontinuitas terus-menerus akan menimbulkan suatu karomah. Makanya menurut para kaum sufi warid, ya, al-waridat itu ada 3. 1, warid yang dilakukan, yang diberikan, yang dihidayakan Allah kepada hambanya sehingga hamba itu bisa istiqomah. Nah, itu sudah luar biasa sekali. Warid tingkatan yang kedua para bapak, para ibu, yaitu warid yang diberikan Allah kepada hambanya. Hamba itu bisa melakukan kebaikan bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah semata, tidak melihat yang lain. Tapi warid yang terakhir ini jadi ningkat, adalah warid yang diberikan Allah kepada hambanya karena istiqomah tingkat pertama, karena tidak ada yang lain yang dilakukan hanya Allah, akhirnya bisa waridil mukasyafah wasyuhud ilah. Oh, ini yang tertinggi, sudah bisa makom syuhud dan makom mukasyafah. Ini a'lal maratib lis-sufiyin, tingkatan atau level tertinggi bagi seorang para pencari Tuhan, pencari Allah. Nah, kalau memang warid itu sudah ada pada kita, adharatha, dia bisa mengusir rahasia yang sejuta rasa dalam nafsu kita ini. Ya, hanya Allah karena syuhudiyahnya, mukasyafahnya, tidak ada yang lain. Wa a'dhamuha, utawi pang ageng-agengnya kawamin iku dzambus syakki, dosa meragukan, dosa menyangsikan fillahi ing dalam Allah. Berarti kalau kita menyangsikan terhadap Allah, baik wujudnya, baik kodimnya, baik seperti yang tertera di dalam sifat wajibnya Allah yang ada 20, itu kita melakukan dosa besar. Nah, Allah wujud idam taqa lafatuhu lil khawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat dan seterusnya. Itu kita kan menyaksikan dosa kita ageng Pak. Oleh karena itu kewajiban bagi umat Islam yang sudah akil balik harus mengetahui
sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mukhal Allah, harus tahu. Wasyakku utai meragukan fir rizki ing dalam masalah rizki. Nah, ini satu sifat Allah yang rozik saja. Nah, apalagi kita menyaksikan banyak sifat Allah. Wasyakku utai menyaksikan fir rizki ing dalam masalah rizki iku syakun menyaksikan fir roziki ing dalam zat yang ngasih rizki. Wah, biasanya sering suara-suara kita dengar kayak begini, masa saya bisa dari mana uang itu? Lah ini sama Pak Bu ya. Hati-hati, nggak usah pesimis Pak Bu. Ya. Masa anak saya bisa kuliah, bisa ke pesantren, bisa kuliah. Dari mana rezeki itu? Nah, ini secara tidak langsung Pak Bu. Ya. Itu sudah syakun. Ya. Menyaksikan. Ya. Jadi kalau zaman dulu orang tua ketika Pak Bu disekolahkan ya anaknya di pesantren kan, disekolahkan, dikuliahkan, insya Allah lah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Udah jawab gitu aja Bu. Jangan dari mana duitnya, ini kayak kita menyaksikan. Yang saya tahu Pak Bu di dalam Al-Quran itu ya rizki ya yang diberikan Allah itu beraneka ragam. Satu, rizki yang sudah dari sononya Pak Bu. Ya. Rizki dari sononya itu artinya itu hak kita yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi rezeki itu sudah dari sono. Makanya dulu itu ada ulama yang berdebat kusir Pak Bu. Cerita ini nanti. Jadi Imam Syafi'i debat sama gurunya Imam Malik terkait masalah rezeki. Poin yang pertama, rezeki itu sudah dari sono. Nah, Imam Syafi'i nggak percaya rezeki itu diikhtiari, diusahakan, diupayakan, diikhtiari baru tawakal. Karena nggak ketemu ya, tapi ya secara otomatis debat beliau itu sangat menjunjung ada akhlakul karimah. Imam Malik kekeh dengan pendiriannya bahwa rezeki itu sudah dari sononya. Imam Syafi'i tidak percaya bahwa rezeki itu harus diusahakan. Wah, akhirnya pisah Pak Bu. Imam Syafi'i pamit. Nah, di tengah perjalanan lewatinlah pohon kurma yang sudah tua mau dipanen. Di sana tolong saya minta dibantu memanen kurma, nanti akan saya kasih upah berupa kurma. Akhirnya Imam Syafi'i senang. Selesai memanen dengan Pak Petani pulang dibawain satu karung kurma. Wah, inilah ide saya, jawaban saya ketika saya diskusi dengan guru saya bahwa rezeki harus diupayakan. Dibawalah sowan lagi balik lagi ke gurunya, ke Imam Malik. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Syafi'i kalau sekarang dengar bahwa itu akhirnya Imam Malik berselor. Saya itu lagi mengangan-angankan makan kurma. Alhamdulillah kamu datang membawa kurma. Imam Syafi'i inilah apa yang saya diskusikan tadi bahwa rezeki itu harus diupayakan. Sambil makan guyonan akhirnya. Imam Malik, ya saya kan nggak kerja, tapi dapat apa kurma. Ya, akhirnya sama benarnya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi ulah syakun Pak Bu ya, ulah ragu bahwa semua ada yang sudah nyata. Ya, termasuk kita dijatah, ditakdir Allah Subhanahu wa taala
bisa ngaji pada malam hari ini. Ini mah tidur di rumah enak Pak Bu, nonton TV sambil buat bakso atau ngambil camilan, Masya Allah. Ya, bayangin betul kok. Makanya saya pernah bilang, ngaji itu tidak sama dengan nyari berkah. Kalau nyari berkat meskipun hujan ya pada mangga. Kalau ngaji bisa dihitung Pak Bu. Ya. Jadi rizki itu kayak begitu. Ada juga rizki apa itu namanya min haitsu la yahtasib. Ada juga ya. Rizki yang tanpa diduga-duga. Seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi kadang-kadang begitu Pak Bu ya. Ada juga rizki yang diupayakan seperti pendapat Imam Syafi'i itu tadi. Ini ketika saya baca-baca Al-Quran Pak ya, saya menemukan ternyata rizki di dalam pandangan Al-Quran itu macam-macam ya. Ketika kita baca Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa sesungguhnya manusia itu nggak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia kerjakan. Seperti yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i, dia dapat upah. Seperti yang dikerjakan oleh karyawan-karyawan di kantor, di Ceko, di pasar, di mana-mana, mereka akan mendapatkan setimpal apa yang ia kerjakan. Jadi ada rizki dari sononya, ada rizki diupayakan, ada rizki yang apa namanya tidak diupayakan. Nggak usah khawatir Pak, semua sudah ada kuotanya masing-masing. Kadang-kala kita juga hesek mau kawin nih yang masih jomblo. Kumaha orang teh kuliah tak can rengsek, bayar semesteran wesek nunggak, diuber-uber sama TU ya. Loh, sabar juga sudah begitu. Orang tua mungkin paham, ini anak-anak sekarang ini Masya Allah, kalau nggak cepat dikawinkan bisa kawin sendiri kan. Ini khawatir orang tua, wah akhirnya dinikahkan begitu, anak ini mungkin belum ngaji tajul arus kan. Jadi menyaksikan ya. Menyaksikan. Padahal di Al-Quran itu sering kita kali baca ketika ada akad nikah itu di khutbahnya itu, wangkihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in takunu fuqara'a yughnihimullahu min sa'ati min fadli. Jadi ini adalah jaminan dari Allah ya. Karena kita ini ragu, pesimis, Allah mengabulkan zon kita, prasangka yang tidak baik terhadap Allah. Makanya hakul yakin sudah berani nyemplung, ya harus kalian mandinya, jangan setengah-setengah. Kadang-kala juga begitu, nanti ketika sudah kawin bingung, ini anak di kumaha ya, saya rumah masih ngekos ya, punya istri, punya anak, gajian belum begitu stabil, belum makan ya. Akhirnya apa? Banyak yang melakukan aborsi, menggugurkan kandungannya. Ini tidak boleh Pak, kayak zaman jahiliyah dulu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, janganlah kamu membunuh anakmu karena kamu takut miskin, takut tidak bisa makan. Nahnu narzuquhum, saya yang ngasih rizki kepada mereka, bahkan wa narzuqukum, kamu juga saya kasih rizki. Nah ini kan jaminan bahwa makhluk yang kita kandung, kalau alasannya bukan karena alasan syar'i ya, tidak membahayakan nyawa orang tua, haram hukumnya melakukan aborsi, menggugurkan kandungan. Yaitu juga ada hukum perdatanya ya, terjerat hukum kalau seandainya memang tidak ada alasan-alasan medis, alasan-alasan syar'i. Berikutnya juga ada rizki
yang karena apa? Kita sregep wiridan kayak tadi, kita sregep istighfar. Ya, wa qul tastaghfiru istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan panjangkan, akan luaskan, akan lebarkan amwal kalau kita sregep wiridan. Ya, tapi wiridannya jangan pengen karena rezeki babu, tingkatkan kelas 2, yaitu hanya karena Allah. Insya Allah kalau karena Allah itu yang sukar menjadi mudah. Ada juga para bapak, para ibu, ya macam-macam rezeki sebenarnya buahnya. Termasuk yang sini nih, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ya, berarti ketika sregep beribadah, jangan khawatir bahwa dengan kepotong sholat Jumat, kepotong sholat duhur, itu mengurangi produktivitas kerja. Iya, pabrik-pabrik begitu Pak Bu Hapunten. Bahkan ada pabrik-pabrik yang tidak menyediakan tempat-tempat ibadah. Ini adalah jaminan, makanya banyak. Kalau nggak salah ada salah paham, saya menemukan rizki yang kita dapat. Ya, wa alam, barangkali baca Al-Qur'annya harus sering, barangkali menemukan lagi, nambah lagi ini. Ya. Oleh karena itu para bapak, para ibu, ayo dengan ngaji pada malam hari ini kita berbaiklah husnudzon, terutama masalah rezeki. Qala al-Ma'rif rahimahullahu ta'ala, ad-dunya utawi dunia iku ahqaru lebih hina min ayyu'ala daripada yento diberatkan opo hammuha kesusahannya dunia, sohurat alit opo alhimamu cita-cita, fa'alat maka kemudian menjadi berat opo alhimam, ya, sohiran ing perkara kang kecil. Falakun ta mongko lamun ana sira iku kabiron wong kang besar, la ulta mongko memberatkan sira al kabira ing perkara kang besar. Man utawi barang siapa saja iku ala memberatkan sapa man alhamma ing kesusahan as-saghira ingkang kecil, wa tarakalan meninggalkan sapa man alhamma ing kesusahan al-kabira kang besar, istasfalna mongko menganggap rendah sapa orang aklahu ing nalare emas. Artinya para bapak, para ibu, dunia itu lebih hina daripada kesusahan yang ada di dalamnya. Wong dunia bahagia saja, ngisi gemilangan dunia kita mandang bahagia, itu hina. Apalagi susahnya, hinanya dunia. Ini sudut pandang yang dikemukakan oleh para kaum sufi, kaum ahli zuhud, ahli ibadah, ahli takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam melihat dunia, ya, tidak serta-merta ta'alluq hati kita, kantilnya hati kita yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Dunia itu hanya media. Sehingga apa? Kita tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang membahayakan. Memang ada ulama-ulama yang memberikan catatan-catatan yang tidak baik terhadap dunia. Kayak misalkan di bab-bab awal itu ada yang mengatakan bahwa ad-dunya hiya jifatun. Ya, dunia itu ibarat bangkai. Ya. Wa 'alaihal kilabu. Akhirnya menjadi keroyokan anjing-anjing. Sudah dunia itu dianggap anjing, gitu, ini masih keroyokan dunia. Maksudnya bukan begitu para bapak, para ibu. Ya, dunia itu tetaplah kita pandang sebagai media untuk melakukan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena tidak mungkin para bapak, para ibu, kita lihat misalkan sirah nabawi kita, sirah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun menanamkan akidah, ya, membuat dasar fondasi agar iman umat Islam pada waktu itu menjadi kokoh. Itu butuh namanya material. Salah satu fundingnya yang mendanain adalah Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Artinya apa? Rasulullah ya pernah miskin, Rasulullah pernah kaya. Dengan kemiskinannya beliau memberikan pendidikan akhlakul karimah, dengan kekayaannya beliau juga menanamkan akidah, menebarkan agama Islam, terutama di Madinah, tanpa ada modal, tanpa ada material, tanpa ada kekuasaan, nggak mungkin. Kita misalkan mewajibkan sholat maghrib berjamaah atau maghrib mengaji itu kalau nggak ada powernya, kekuasaannya nggak mungkin. Kiai ngomong sampai capek, harus ada yang mengeksekusi baik eksekutif maupun legislatif. Jadi tidak semua orang yang senang dunia, senang kekuasaan itu jiwa pakai ya enggak. Nah, masa kita menyaksikan apa tentang firman Allah? Wa qad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan. Ini mulkan itu kan kerajaan azimah, ya kerajaan, ya kekuasaan. Dengan duitnya Nabi Sulaiman membangun Al-Quds, Yerusalem, ya Baitul Maqdis. Ya, Nabi Sulaiman meskipun duitnya banyak mungkin nggak kayak Kang Zainal yang sering makan sop langan saya, nggak seperti saya kalau kangen ke sana. Beliau selalu makan yang nggak enak-enak paku, padahal duitnya banyak Raja Sulaiman. Masya Allah ya. Nah, artinya apa? Bahwa kekayaan, jabatan itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menganggap bahwa itu jiwa bangkai yang harus kita jauhin, berarti kita ini meninggalkan ayat Allah seperti tadi, wa qad ataina ala Ibrahim. Masa kita menyaksikan bahwa keluarga Nabi Ibrahim itu orang yang gak soleh? Salah. Ya, putra beliau Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, dan seterusnya. Nah, jadi para bapak, para ibu, sikap kita terhadap dunia harus sudut pandangnya seperti yang diajarkan oleh Al-Quran tadi. Kemudian para bapak, para ibu, kalau seandainya orang itu kecil, pasti ya cita-citanya ya segitu. Ya. Orang kecil ngurusi urusan-urusan kecil. Orang besar berpikir besar. Oleh karena itu para bapak, para ibu, kalau kita